Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Safira, NIM 2019-325. Nama saya Audia Salsabila Melani Putri, NIM 2019-341. Ya, jadi di sini kita akan sharing atau mendiskusikan tentang salah dua dari kejahatan di dalam KUHP. Yang pertama apa, Udi? Yang pertama adalah kejahatan terhadap nyawa. Nah, lalu yang kedua yang saya jelaskan adalah kejahatan terhadap tubuh. Nah, tapi sebelum kita membahas masalah pokoknya, di sini kita akan membahas lebih dulu apa saja jenis dan unsur tindak pidana tersebut. Nah, silakan Alma. Yang pertama kita bakal bahas tentang unsur tindak pidana. Nah, yang saya temukan dari salah satu para ahli, yaitu dari Profesor Simons, itu menurut beliau unsur tindak pidana itu yang pertama adalah perbuatan manusia, mau itu positif, negatif, atau berbuat atau tidaknya gitu. Yang kedua adalah diancam pidana. Yang ketiga adalah perbuatan tersebut harus melawan hukum. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Dan yang kelima adalah oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, dari kumpulan pendapat para ahli, di situ ditemukan menurut ilmu hukum pidana, kalau unsur tindak pidana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur objektif, dan yang kedua unsur subjektif. Nah, apa aja sih unsur objektif itu? Jadi, unsur objektif itu ada yang pertama adalah kesengajaan atau dolus, dan kealpaan atau yang biasa kita sebut culpa. Nah, lalu ada niat. Yang ketiga, ada maksud. Yang keempat, direncanakan terlebih dahulu. Yang kelima, adanya perasaan takut. Nah, kalau untuk unsur subjektifnya, itu yang pertama ada perbuatan atau kelakuan manusia. Terus yang kedua adalah adanya akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Lalu yang ketiga, adanya unsur melawan hukum. Yang keempat, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Yang kelima, orang yang bertanggung jawab. Yang keenam, terdapat ancaman pidana dari kejahatan tersebut. Kedua adalah jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama adalah jenis tindak pidana berdasarkan KUHP, yaitu kejahatan dan pelanggaran, atau disebut dengan reh delikten atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu semata-mata sudah ada pada dimuatnya maksudnya sebelum dimuatnya dalam UU itu memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang dalam tindakan tersebut. Nah, sebaliknya pada weh delikten, sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya tindakan tersebut dimuatkan dalam UU. Jadi sumber tercelanya weh delikten itu adalah UU itu sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah jenis-jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya. Itu ada delik formil dan delik material. Nah, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangannya yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat menyelesaikan tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Contohnya nih, misalnya pada pencurian, nah itu pasal 362 KUHP. Untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Lalu sebaliknya, dalam perumusan tindak pidana material, inti larangannya itu adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi kayak akibatnya. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan. Nah, di situ ada delik sengaja dan delik kelalaian.
Tindak pidana sengaja atau disebut juga dengan delictus delicti itu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa atau culpus delicti adalah tindak pidana yang dilakukan tidak dengan sengaja atau tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Penjara maksimal 7 tahun. Lalu yang keempat adalah jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya. Itu ada delik komisionis dan delik omisionis. Nah, tindak pidana aktif atau delik komisionis ini adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif. Nah, perbuatan aktif disebut juga perbuatan material, adalah perbuatan yang dapat mewujudkan, disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Jadi dia melakukan sesuatu dengan kata lain. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan dan perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun tindak pidana yang dirumuskan secara materialnya. Berbeda dengan tindak pidana pasif. Kalau pasif itu, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang itu dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu. Yang apabila tidak dilakukan, perbuatan itu ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Lalu yang kelima, ini ada jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktunya. Jangka waktu terjadinya itu ada delik terjadi seketika dan delik terjadi terus-menerus. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan avlopende delictem. Jadi kayak secara langsung ya ini. Misalnya pencurian pada pasal 362 KUHP. Nah, jika perbuatan pengambilan atau pencuriannya itu selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Nah, berbeda lagi dengan delik yang berlangsung secara terus-menerus. Tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama atau juga dengan voortdurende delicten, itu contohnya pada pasal 333 KUHP, itu perampasan kemerdekaan. Nah, itu kan berlangsung lama dan akan terhenti setelah korban dibebaskan atau terbebaskan. Lalu yang keenam adalah delik tindak pidana berdasarkan sumbernya. Itu ada delik umum dan delik khusus. Nah, tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP, seperti kodifikasi hukum perdana material, PPDN material maksud saya, maaf. Lalu sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Nah, lalu yang ketujuh, ini ada jenis-jenis tindak pidana dilihat dari unsur atau sudut objek hukumnya. Nah, itu ada delik komunia dan delik propria. Maksudnya, maaf. Nah, jika dilihat dari unsur subjek hukumnya ini sendiri, sebenarnya tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan semua orang atau delik komunia dan yang hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu atau delicta propria. Intinya kalau delik komunia ini dapat dilakukan oleh semua orang, kalau delicta propria ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang memiliki bakat dan kualitas tertentu. Lalu yang terakhir, di sini ada jenis tindak pidana dalam perlu atau tidaknya aduan dalam penuntutan. Itu ada delik biasa dan delik aduan. Nah, tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Nah, jadi yang selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pasalnya. Yang pertama yang dibahas itu adalah kejahatan terhadap nyawa. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan atau lebih spesifiknya lebih mengarah kepada kejahatan terhadap nyawa bayi dan kejahatan terhadap pengguguran kandungan. Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa bayi itu ada di pasal 341 KUHP yang berbunyi seorang ibu yang karena takut
akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, itu diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, di sini dari pasal ini kita dapat menganalisis bahwa di sini jelas ada unsur kesengajaan atau dolus. Lalu di sini ada maksud atau okmar. Maksudnya di sini tentu jelas dia ingin membunuh anaknya itu sendiri. Terus ada perasaan takut juga, tapi di situ ada perasaan takut atau disebut fresh karena dia akan takut ketahuan melahirkan anak itu tersebut. Lalu dari unsur subjektifnya dia juga tentu ada akibat yang kelihatan dari perbuatan itu yang dijelaskan tadi. Itu akibatnya itu pembunuhan tersebut, dia menghilangkan nyawa anaknya, lalu jelas itu unsur yang melawan hukum, dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, karena di sini jelas ada karena rasa takut. Kalau seseorang merasakan rasa takut, tentu pasti dia melakukan suatu kesalahan. Biasanya yang melakukan tindakan pasal 341 ini dia ada keadaan khusus di mana dia takut melahirkan anaknya tersebut, entah dia hamil di luar nikah atau mungkin anaknya itu tidak diinginkan oleh keluarganya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pasal 342 KUHP. Nah, 342 KUHP ini juga ada kejahatan terhadap nyawa bayi. Bunyinya seorang ibu yang untuk melaksanakan niat ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana pidana paling lama 9 tahun. Nah, ini jelas ada unsur kesengajaan atau dolus, juga ada niat, tadi sudah disebutkan dalam pasal tersebut. Lalu juga ada maksudnya itu untuk membunuh bayi itu. Lalu ada juga dengan kalau ada niat berarti juga sudah ada rencana atau dilakukan rencana terlebih dahulu. Dan di situ juga ada perasaan takut atau fresh itu tadi. Tentu itu dari unsur subjektifnya juga sama ya. Itu perbuatan atau kelakuan manusia tentu jelas, terus akibat dari perbuatan itu sudah jelas, itu menghilangkan nyawa bayi, lalu itu juga termasuk unsur melawan hukum, dan mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu iya jelas, karena di sini dia takut, bisa jadi ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia takut, lalu adanya orang yang bertanggung jawab terhadap penghilangan nyawa bayi, yang bertanggung jawab itu si pelaku itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada pasal 343 KUHP, itu kejahatan terhadap nyawa bayi, yang bunyinya juga kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana. Ini berarti ada untuk orang-orang yang membantu ya, orang-orang yang membantu proses kejahatan yang sudah dijelaskan dalam pasal 341 dan pasal 342 KUHP tersebut. Nah, di sini sudah jelas ada kesengajaan atau dolus, lalu juga ada niat atau foreman. Maksudnya orang tersebut juga sudah niat membantu pelenyapan bayi itu, entah alasannya mungkin karena dia dibayar dan sebagainya. Lalu ada maksud dan dengan rencana terlebih dahulu itu. Lalu yang selanjutnya, ini pengguguran kandungan ada di pasal 346 KUHP. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Ini kalau dilihat dari isi pasalnya, kita dapat menganalisis unsurnya. Di sini ada unsur kesengajaan, karena sudah jelas ada kata-kata sengaja, berarti orang-orang yang bisa terjerat pasal ini itu mereka sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan. Lalu juga ada niat menggugurkan di situ atau foreman.
juga ada maksud atau off-mark. Maksudnya yaitu jelas dia ingin menggugurkan kandungan itu sendiri. Dan ada dengan rencana terlebih dahulu. Karena dia ada niat, berarti juga ada rencana. Karena dia dengan timbulnya niat, berarti dia sudah merencanakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Seperti itu. Di sini ada pengguguran kandungan pasal 347 KUHP yang dimana ayat 1 berbunyi barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Di sini ada maksud, jelas ada unsur maksud atau off-mark, yaitu pengguguran kandungan. Lalu ada unsur kesengajaan, ada unsur dolus. Di sini juga ada pengancaman, itu termasuk unsur subjektif. Orang yang diancam. Berarti sebenarnya orang yang hamil belum tentu ingin menggugurkan kandungan, namun karena adanya tekanan, dia jadi bisa menggugurkan kandungan itu. Itu juga berarti di sana ada perasaan takut atau fresh dari unsur objektif tadi. Lalu yang ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kalau ini untuk menjelaskan ayat 1 tersebut dan masuknya kejahatan terhadap nyawa. Selanjutnya, pasal 348 KUHP itu juga tentang pengguguran kandungan, di mana barang siapa, ayat 1-nya berbunyi barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, itu ada unsur kesengajaan atau dolus, lalu ada unsur niat atau verneman, ada unsur maksud atau off-mark yaitu untuk membunuh, dan itu juga jelas akibat dari perbuatannya itu adalah pembunuhan itu sendiri. Lalu pasal selanjutnya. Pasal selanjutnya itu tentang pengguguran kandungan. Pasal 349 KUHP yang berbunyi, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang ditetapkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian nama dalam mana kejahatan itu dilakukan. Nah, ini sebenarnya sebagai penjelas atau sebagai pemberat, sebagai tambahan dalam pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya. Jadi unsur-unsurnya sudah dijelaskan dalam pasal sebelumnya. Lalu yang pasal 350, ini juga termasuk pasal yang terakhir, itu berbunyi dalam hal pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pada pasal 344, 347, dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 5. Ini juga sebagai penjelas atau tambahan dan berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Yang jelas di sini juga ada unsur kesengajaan karena sudah disebutkan dan unsur perencanaan. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa oleh Audi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu tindak pidana, yaitu kejahatan terhadap tubuh, yang lebih spesifikasinya itu adalah penganiayaan. Nah, apa sih penganiayaan itu? Jadi, penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Nah, di sini, di dalam pasal KUHP itu terbagi menjadi beberapa pasal untuk membahas tentang penganiayaan. Yang pertama adalah penganiayaan biasa, yaitu pasal
351 KUHP. Nah, di dalam pasal tersebut itu merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3 atau yang sekarang Rp4.500. Nah, yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Lalu, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Jadi, maksudnya penganiayaan itu sama aja dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Lalu, yaitu percobaan melakukan kejahatan ini tuh tidak dapat dipidana. Nah, jadi di dalam pasal ini itu ada syarat bisa agar dapat diterapkannya pasal ini sebagai tindakan pidana. Yang pertama itu jika dilakukan dengan sengaja. Lalu jika ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, lalu tidak dilakukan sesuai dengan pasal 356 KUHP. Nanti saya akan jelaskan lagi tentang pasal 356 KUHP itu. Nah, oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu kita tidak dapat mengambil unsur-unsurnya. Jadi, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Nah, dalam doktrin atau ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 ini, itu penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, seperti yang saya jelaskan di pertama tadi. Ya. Nah, jadi menurut doktrin ini, lalu muncullah unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya rasa sakit, adanya perbuatan, lalu adanya akibat perbuatan yang dituju. Ya, jadi maksudnya adalah rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Nah, jadi unsur yang pertama itu berupa unsur subjektif atau kesalahan. Nah, lalu unsur kedua dan ketiga tadi itu merupakan unsur objektif. Nah, selanjutnya, kita beralih ke pasal 352 KUHP, itu adalah penganiayaan ringan. Nah, dalam pasal ini itu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, yang nanti saya akan menjelaskan, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Nah, dalam pasal ini itu syarat agar bisa diterapkannya pasal ini di dalam suatu tindak pidana itu adalah apabila tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Lalu bukan penganiayaan berencana dan tidak dilakukan sesuai dengan pasal 356 KUHP. Oke, jadi di dalam pasal ini itu ada batasan penganiayaan, di mana pertama adalah bukan berupa penganiayaan berencana, jadi maksudnya itu. Yang kedua, bukan penganiayaan yang dilakukan sesuai dengan pasal 356 yang nanti akan saya jelaskan. Oke, kita selanjutnya akan bahas tentang pasal 353 atau penganiayaan berencana. Nah, dalam pasal 353 ini, mengenai penganiayaan berencana ini merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu, jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, kejahatan yang dirumuskan pada pasal 353 KUHP dalam praktikum hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.
Direncanakan lebih dulu atau biasa dibilang berencana itu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana, yaitu pada pasal 341 KUHP. Syarat yang diterapkannya ya dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, udah pastinya. Lalu kita ke pasal 354. Nah, pasal 354 ini dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat. Dan rumusannya ini ada sebagai berikut, yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Lalu yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, si yang bersalah ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, penganiayaan berat ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah penganiayaan berat biasa yang terdapat dalam ayat 1, dan yang kedua adalah penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, yaitu terdapat dalam ayat 2. Nah, syarat bisa diterapkannya pasal ini dalam tindak pidana adalah adanya kesengajaan, lalu perbuatan berat yang menimbulkan luka berat, lalu menimbulkan kematian sesuai dengan ayat 2 tersebut. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke pasal selanjutnya, yaitu adalah pasal 355. Nah, pasal ini itu dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat berencana. Jadi, di dalam pasal ini itu ada rumusannya, yaitu yang pertama adalah penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, si yang bersalah ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dipandang dari sudut pandang untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan penganiayaan berat, yaitu pada pasal 354 dan ayat 1 dengan penganiayaan berencana pada pasal 353 ayat 1 KUHP. Nah, dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, jadi gabungan gitu. Nah, syarat dapat diterapkannya atau bisa dikualifikasikan sebagai pasal 355 suatu tindak pidana, yaitu adalah jika dilakukan dengan sengaja, lalu jika ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, lalu tidak dilakukan sesuai dengan pasal 356 KUHP. Nah, lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu adalah pasal 356 KUHP, yaitu dikualifikasikan sebagai penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu. Nah, penganiayaan yang dimaksud dalam ini adalah penganiayaan yang sebagaimana yang dimuat dalam pasal 36 itu rumusannya yang pertama, sebentar ya. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP itu bisa ditambah sepertiganya, yaitu bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap keluarga intinya seperti ibunya, bapaknya, atau anaknya. Lalu yang kedua adalah jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah atau masih menjalankan tugasnya yang sah. Lalu yang ketiga adalah jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Jadi bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan ini itu sifat yang memberatkan pidana. Jadi dia ini pasal yang memberatkan pidana dari pasal 351 sampai 355 KUHP. Sepertinya cukup di sini aja apa yang bisa kami bagi buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah menyaksikan dan yang ingin berdiskusi lebih lanjut juga dipersilahkan untuk berkomentar di kolom komentar nanti. Insya Allah kalau kita tahu kita jawab. Iya, dan berdiskusi bersama lagi. Iya. Jadi kami akhiri di sini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.